Halo dan selamat datang kembali di Hard Reset Info. Dalam video ini saya akan menunjukkan tips dan trik keamanan terbaik untuk Oppo Reno 13s. Mari kita mulai. Beruntungnya bagi kita memiliki bagian khusus tentang keamanan dan privasi di pengaturan kita. Baiklah, mari kita masuk ke pengaturan kita, lalu gulir ke bawah sedikit dan masuk ke keamanan dan privasi. Di sini kami memiliki semua informasi yang kami butuhkan. Dan biasanya jika Anda menggunakan ponsel yang baru dikonfigurasi, setidaknya saya punya peringatan besar, perangkat mungkin berisiko. Sekarang itu karena kami belum memiliki kunci layar. Dan menyiapkan kunci layar mungkin adalah hal terpenting yang dapat kita miliki untuk meningkatkan keamanan Anda. Jadi mari kita lakukan saja itu. Kita dapat melakukannya dengan menekan bagian ini, atur kunci layar. Atau jika Anda tidak menemukannya, Anda bisa gulir ke bawah dan kita punya opsi buka kunci perangkat di sini. Jadi kita bisa langsung klik saja. Sekarang saya bisa masuk ke atur kunci layar dan Anda bisa memilih antara numerik, alfanumerik, atau pola. Saya akan memilih pola karena pola cukup cepat dan efisien. Ada pemberitahuan penting yang harus dibaca, bahwa jika kita lupa kunci layar, kita mungkin tidak akan pernah bisa menggunakan ponsel kita lagi. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya benar karena kita masih bisa menggunakan ponsel kita, tapi hanya setelah melakukan hard reset. Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara melakukannya, jangan khawatir, kami punya banyak tutorial di channel kami. Seperti yang Anda tahu, nama kami Hard Reset Info, dan kami punya semua informasi tentang hard reset yang mungkin Anda butuhkan. Baiklah, sekarang kita bisa tekan berikutnya, dan kita bisa membuat kata sandi kita. Jadi saya akan memilih pola sederhana berbentuk L seperti ini. Sekarang kita bisa mengaktifkan fitur buka kunci sidik jari. Fitur buka kunci sidik jari juga cukup keren karena tidak mengharuskan Anda untuk memasukkan kata sandi di tempat umum. Jadi Anda bisa tahu kan, cukup gunakan jari Anda seperti ini dan mengaktifkan ponsel kapanpun Anda mau. Dan kita bisa tahu kan, kita bisa langsung lanjut dan kita bisa mengatur Oh ya, ini adalah peringatan bahwa kita harus menggunakan pelindung layar yang asli. Tapi saya akan langsung tekan tambah sekarang. Sekarang kita bisa mengambil ponsel kita dan mulai menggunakan sensor sidik jari untuk mendaftarkan. Nah, dalam kasus saya, ini adalah ibu jari. Mungkin Anda ingin misalnya mendaftarkan sesuatu yang lain dan Anda ingin memastikan bahwa semua sisi jari Anda terdaftar dengan baik. Jadi sekarang kita tinggal mendaftarkan bagian pinggirnya, seperti itu, dan seharusnya sudah selesai. Seperti yang Anda lihat, data sidik jari kita dienkripsi saat disimpan. Sekarang kita bisa tekan selesai. Kita juga bisa menambahkan wajah. Saya akan melakukannya di sini. Karena itu memakan waktu. Tapi Anda selalu bisa meningkatkan kata sandi biometrik Anda dengan wajah. Tapi secara pribadi, saya rasa sidik jari saja sudah cukup. Jadi saya akan tekan batal. Dan sekarang kita bisa tinggalkan saja. Dan seperti yang Anda lihat, jika kita tinggalkan sekarang, perangkat kita masih berisiko. Dan itu karena lokasi saya saat ini dimatikan. Jadi semua layanan seperti temukan perangkat saya tidak bisa berfungsi karena Anda tahu mereka tidak bisa menemukan ponsel saya. Jadi kita bisa dengan mudah memperbaikinya dengan menarik pusat kontrol dari atas dan cukup mengaktifkan lokasi di sini. Dan sekarang perangkat kita saat ini ada bug yang cukup lucu. Anda tahu perangkat kita mungkin berisiko, tapi kita punya tanda centang hijau. Namun jika kita membiarkannya dan pergi ke sini, sekarang ponsel kita terlihat baik-baik saja, yang juga cukup keren. Namun penting untuk memeriksa pembaruan. Seperti yang bisa kita lihat, kita punya saran di sini karena memeriksa pembaruan memungkinkan kita mengunduh patch keamanan terbaru. Yang menurut saya adalah hal terpenting kedua yang bisa Anda miliki di ponsel Anda. Karena jika Anda jika patch keamanan Anda tidak yang terbaru dan mereka sudah lama atau semacamnya, maka ponsel Anda bisa lebih mudah terekspos terhadap berbagai serangan. Jadi misalnya beberapa jenis malware mungkin akan lebih efektif menyerang ponsel kita dengan pembaruan perangkat lunak yang lama dibandingkan dengan yang terbaru. Ini karena itulah mengapa banyak orang sebenarnya benar-benar peduli tentang berapa lama dukungan pada perangkat mereka, karena jika lebih singkat maka tentu saja mereka masih bisa menggunakan ponsel mereka setelah masa dukungan berakhir. Kan seperti itu sudah jelas. Namun mereka akan lebih rentan terhadap lebih banyak serangan dan bahaya di internet.
Seperti yang bisa Anda lihat di sini, kami memang memiliki pembaruan sistem. Saya tidak akan menekan unduh dan install karena itu mungkin akan memakan waktu dan jelas, saya tidak ingin membuat Anda bosan sampai mati. Tapi penting untuk sesekali memeriksa beberapa pembaruan. Jika Anda tidak menemukan tombol ini di sini, Anda juga bisa menggulir ke bawah ke bagian sistem dan pembaruan, lalu pembaruan perangkat lunak, dan kemudian seperti yang Anda lihat, sedang memeriksa pembaruan. Dan kita memastikan bahwa pembaruan perangkat lunak itu sendiri juga sudah terbaru karena Google Play Services, mereka tidak selalu berjalan mulus bersama perangkat lunak itu sendiri. Bagaimanapun, jika kita turun ke bawah, kita juga bisa kembali ke keamanan dan privasi kita, karena jelas masih ada hal lain di dalamnya. Pertama-tama kita punya keamanan aplikasi. Kita bisa mengeceknya sesekali, lalu Google Play Protect. Dan ini juga merupakan kebiasaan yang baik untuk sesekali memindai ponsel Anda seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Karena itu akan memindai semua aplikasi Anda dan memeriksa apakah ada malware berbahaya yang mungkin tersembunyi di perangkat Anda. Jadi sekarang kita bisa meninggalkannya karena tidak ditemukan aplikasi berbahaya, untungnya. Untuk device unlock, kita sudah membahasnya sebelumnya. Keamanan akun juga cukup menarik karena Anda hanya perlu masuk ke akun Google Anda, lalu Google akan melakukan semua pekerjaannya untuk Anda, dan Anda bisa menggunakan ponsel Anda tanpa masalah sambil tetap terlindungi. Jadi ini juga cukup keren. Lalu kita punya device finder yang layanan-layanan ini tidak berfungsi saat lokasi kita dimatikan. Find My Device cukup penting, dan saya rasa semua orang sebaiknya setidaknya mencoba sekali. Karena Anda hanya perlu pergi ke findmydevice.com atau semacamnya, lalu jika Anda sudah masuk ke akun Google di perangkat Anda, maka Anda bisa dengan mudah menemukan atau misalnya mengunci ponsel Anda secara manual melalui situs ini, yang juga sangat membantu jika Anda kehilangan ponsel atau misalnya Anda kehilangannya di suatu tempat dan tidak tahu di mana. Anda bisa pergi ke Find My Device dan Anda bisa menampilkan pesan di ponsel Anda seperti, "Hey, saya pemilik ponsel ini, saya tinggal di sini, sini, dan sini. Anda juga bisa menghubungi saya di nomor cadangan ini, tolong kembalikan perangkat ini kepada saya." Dan Anda bisa langsung mengatur pesan seperti ini melalui situs Find My Device, yang tentu saja sangat membantu jika Anda kehilangan ponsel Anda. Dan Anda tahu, Anda tidak pernah benar-benar tahu, Anda tidak pernah bisa memastikan apakah Anda akan kehilangan ponsel Anda atau tidak. Jadi lebih baik untuk bersiap-siap menghadapi situasi seperti ini. Dan seperti secara umum menyenangkan jika semua tanda centang hijau ini tetap hijau, karena jika salah satu dari tanda ini tidak hijau, maka ponsel Anda tidak terlindungi dengan baik. Jelas masih ada hal lain yang perlu diperhatikan. Misalnya, jika Anda menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa ada satu bagian khusus yang didedikasikan untuk kontrol privasi, iklan, data yang dikumpulkan ponsel kita tentang kita, dan juga permission manager yang memungkinkan kita mengatur semua izin yang ada di ponsel kita. Jadi jika kita mau, kita bisa misalnya masuk ke pengaturan kamera, dan Anda tahu kita bisa tidak mengizinkan kamera untuk mendapatkan izin kamera, sehingga kamera kita tidak akan berfungsi. Kita bisa melakukan itu. Jelas, itu cukup tidak berguna, tapi hal ini memang punya beberapa implikasi, terutama dengan, misalnya, izin lokasi dan izin mikrofon yang Anda tahu selalu mendengarkan sepanjang waktu. Jika Anda memiliki aplikasi yang diizinkan untuk selalu mengakses mikrofon Anda, bekerja di latar belakang, itu bukan hal yang baik untuk membiarkannya terus-menerus aktif di latar belakang. Jelas karena alasan tertentu. Jadi saya sarankan Anda untuk mengkliknya, dan Anda tahu, ubah ke hanya tanya saat menggunakan aplikasi, atau tanya setiap kali, atau cukup jangan izinkan sama sekali. Dan seperti yang Anda lihat, pengaturannya di sini cukup banyak. Hal yang sama juga berlaku untuk pengaturan keamanan lainnya. Yang pada dasarnya Anda tahu Anda memiliki kata sandi privasi Anda. Anda bisa mengaktifkan dan menonaktifkan konten aplikasi. Anda bisa menelusuri seluruh Android System Intelligence, yang pada dasarnya adalah fitur yang mempelajari kebiasaan Anda dan bagaimana Anda misalnya mengetik di keyboard dan hal-hal semacam itu, dan Anda mungkin ingin misalnya menghapus datanya. Jika mau, Anda bisa melakukannya di sini. Dan juga kita punya Extend Unlock Phone, yang memungkinkan kita mengatur agar selama kita berada di dekat ponsel, ponsel tidak akan pernah terkunci,
yang cukup menarik. Tapi sekali lagi, jika Anda ingin mencoba-coba fitur ini, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Saya cukup yakin Extend Unlock ini tidak hanya ada di ponsel Oppo, tapi juga di ponsel berbasis Android lainnya yang ada di luar sana. Dan tertawa, terakhir saya punya opsi sembunyikan, kunci aplikasi, benda itu. Kita bisa. Saya heran, kita harus melakukan itu. Meskipun begitu, saya cukup terkejut karena rupanya saya telah mengatur kata sandi privasi. Tapi ini memungkinkan kita mengunci aplikasi tertentu di balik kata sandi yang sangat spesifik, yang juga cukup keren. Saya tidak akan membahasnya terlalu dalam, karena kami punya satu video khusus tentang topik itu, yang juga cukup keren. Tapi pokoknya saya rasa itu saja untuk video kali ini. Jika kamu tahu menemukan sesuatu yang keren atau punya tips dan trik keamanan lain yang menarik, pastikan untuk membagikannya di kolom komentar. Pokoknya itu saja untuk video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.